Wanita melahirkan 4 anak sebelum menikah. Demi menghidupi keempat anak itu, dia harus bekerja 100 pekerjaan setiap hari. Hari itu dia membawa anak sulung ke mal untuk bersih-bersih. Tak disangka bertemu CEO yang sedang inspeksi. Anak sulung langsung memeluk kaki CEO dan memanggil ayah. Di bawah tatapan terkejut semua orang, wanita itu buru-buru menarik anaknya dan langsung meminta maaf kepada CEO. Mengatakan anaknya salah panggil orang, tapi anak sulung bersikeras bilang tidak salah. CEO menatap wajah wanita itu selama beberapa detik. Entah kenapa muncul rasa familiar. Lalu dia langsung menarik wanita itu mendekat untuk melihat lebih jelas. Akhirnya dia mengenali wanita itu adalah orang yang sama 7 tahun lalu. Ternyata waktu itu ayah wanita itu memberinya obat bius dan ingin menyerahkannya kepada rekan bisnis berusia 60 tahun. Tapi wanita itu berusaha kabur dan dalam kondisi setengah sadar melarikan diri ke hotel tanpa sengaja masuk ke kamar CEO. Sejak saat itu hidup mereka saling bersinggungan. Setelah kejadian itu wanita itu pergi ke desa untuk bersembunyi. Tapi ternyata dia sudah mengandung anak dari CEO. 10 bulan kemudian dia melahirkan 4 anak. Sejak itu dia bekerja mati-matian untuk menghidupi mereka. Hari ini dia kebetulan membawa anak sulung bekerja sebagai petugas kebersihan di mal milik CEO. Maka terjadilah kejadian tadi. Wanita itu mencoba menyangkal identitasnya. Tapi CEO langsung bertanya apakah anak itu anaknya. Wanita itu dingin menjawab. Meskipun benar tidak berarti dia punya hak untuk merebut anak itu. CEO berkata wajah anak itu persis dengannya. Dan langsung ingin membawa anaknya tes DNA. Tiba-tiba ponsel CEO berbunyi. Wanita itu langsung menggendong anaknya dan kabur. CEO pun menyuruh asistennya untuk mengejar. Ternyata neneknya kembali menjodohkannya. Katanya jodoh itu sudah ditakdirkan dari lahir. Bahkan mengirim foto calon jodoh dan mengingatkan agar datang besok. Tapi saat melihat foto itu, CEO terdiam. Karena itu adalah wanita yang baru saja melarikan diri. Di sisi lain wanita itu turun lift bersama anaknya. Dan bertemu dengan seorang wanita elegan. Begitu wanita itu membuka kacamatanya. Wanita itu langsung mengenalinya sebagai adik tiri. Dia ingin segera pergi. Tapi adiknya memanggil dan langsung mengejeknya di depan umum. Wanita itu langsung menampar adiknya. Lalu mengatakan urusannya tidak perlu dicampuri. Setelah itu dia pergi ke panti jompo untuk bekerja sebagai perawat. Seorang nenek melihat dia rajin dan bekerja keras. Langsung memuji wanita itu. Tanpa disangka nenek itu adalah nenek CEO. Dan langsung bilang ingin mengenalkan dia ke cucunya. Wanita itu terpaksa setuju. Tapi saat tiba di restoran, dia baru sadar bahwa cucu nenek itu adalah CEO. Belum sempat bereaksi. CEO langsung menunjukkan hasil tes DNA. Dan mengumumkan di depan semua orang bahwa anak itu adalah anaknya. Demi melindungi 3 anak lainnya. Wanita itu hanya mengakui anak sulung adalah anak CEO. Dan memperingatkan bahwa CEO hanya menyumbang gen. Bukan berarti bisa merebut anak itu. CEO malah tertawa dingin. Dan berkata dulu wanita itu yang menggoda dirinya. Wanita itu tidak bisa menang dalam perdebatan. Akhirnya dia berlutut dan memohon agar CEO tidak mengambil anaknya. Melihat dia begitu menyedihkan, CEO menyuruhnya tinggal di rumahnya sebagai pengasuh. Dan bertanggung jawab mengurus anak-anak. Keesokan harinya wanita itu pergi kerja. Tapi karena pikirannya kacau karena memikirkan anaknya, dia tidak sengaja menjatuhkan gelas tamu. Tamu itu langsung memanggil manajer dan memarahi wanita itu. Manajer pun memanfaatkan kesempatan untuk menghukumnya dan memotong gajinya. Tiba-tiba CEO datang, mengambil gelas dan menyiramkan air ke tamu tersebut. Lalu dengan dingin berkata biar biaya berobatnya sepadan. Suami tamu itu langsung memukul CEO, tapi malah dibalas oleh CEO. Setelah tahu siapa CEO sebenarnya, CEO langsung menyuruh asistennya agar perusahaan pria itu bangkrut besok. Lalu dia kembali bertanya pada wanita itu apakah sudah membuat keputusan. Wanita itu bilang butuh beberapa hari lagi. Dia tiba-tiba ingat anak sulung